biar lebih kayak akrab gitu loh. Siapa tahu dapat kenalan pas pampres nanti. Pas pampres, presiden dong. Oke, ini adalah narasumber kita yang pertama, ada Ratu Tenile Riva Hermanderu Esket. Dan kita akan sambut langsung saja narasumber kita yang kedua ya. Beliau adalah salah satu wanita yang lumayan terkenal di Sumatera Selatan. Usahanya ada di mana-mana, luar biasa sekali Ibu ya. Masih cantik luar biasa, langsung saja kita sambut dengan meriah. Ini dia ada Endang Wasyati Wirodo, Sumsel Health Icon dan juga salah satu brand ambassador dari klinik di Kota Palembang. Silahkan, kita kalau misalnya Endang Wirasti Wirono ini agak sulit, Mbak En aja ya. Silakan Mbak En, kita ambil dulu mic-nya. Selamat pagi Mbak En. Hidup alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Tari, apa kabar? Sehat juga Mbak En, gimana? Alhamdulillah. Kalau sehat. tadi Iva kesibukannya lagi koas gitu kan di salah satu puskesmas. Kalau Mbak En kesibukannya apa sekarang? Ya, aku tuh kalau ketemu Mbak Tari tuh energinya tuh kayak nular gitu ya. Iya, berasa. Powerful gitu ya. Sehari-hari masih sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, anaknya 2. Tadi sebelum dari sini habis lihat anak-anak perform di sekolahnya. Terus karena udah diminta dokter Bona harus standby 9.30 kurang udah nyampe di Soma. Sehari-hari masih sebagai businesswoman, masih berkarya, masih berdagang, bejajo. Bejajo? Spesialnya di real estate bisnis dan ada beberapa unit bisnis yang lain. Dan tetap jadi pembelajar tentunya. Oke, luar biasa. Udah luar biasa masih tetap belajar ya gitu ya Mbak En ya. Oke, ini ada 2 narasumber kita dan masih ada 1 narasumber juga yang akan ngobrol-ngobrol sama Tari pada pagi hari ini ya. Langsung saja, ini adalah dokter muda, ganteng. Pasti semuanya udah pernah lihat di FYP TikToknya masing-masing. Langsung saja kita sambut, inilah dia Dr. Niko Saputra Nugraha. Oke, silakan. Dia merupakan salah satu host dari Dokter Traveler Trans 7. Selamat pagi Niko. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, harus baik terus. Oke, seperti 2 narasumber kita, kesibukannya sekarang ngapain aja Niko? Jadi kalau aku kesibukannya, yang pertama saya masih aktif kerja di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Tercinta. Terus saya juga ada pekerjaan lain nih, menjadi host di Dokter Traveler Trans TV yang tayang setiap hari Minggu. Besok harus nonton ya, besok pagi ya. Oke, jam berapa? 8.30. Jam 8.30 harus Betul. nonton ya. Terus saya juga saat ini memang fokus juga di dunia persosmedan, jadi bisa dibilang content creator juga. Dan saat ini lagi on the way menuju ke dunia perfilman dan series. Wow, luar biasa. Masih muda udah sibuk ya. Oke. Jadi tentunya pada pagi hari ini dengan ketiga narasumber kita ya kan. Mungkin kalau misalnya ngomongin ke dunia kesehatan, semua orang di sini pasti udah pada paham sekali gitu ya. Karena semuanya adalah orang-orang rumah sakit dan juga orang-orang yang sudah berkompetensi sendiri di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, tapi pada hari ini kita akan ngobrolin mungkin pengalaman masing-masing terlebih dahulu ya kan. Kita kan kalau misalnya di Sumatera Selatan sendiri ini banyak sekali rumah sakit gitu kan. Bahkan yang di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, banyak sekali yang sudah join juga di RC Health RC Sumsel Health Expo ini ya kan. Jadi mungkin kalau pengalaman masing-masing dulu untuk dari Mbak En terlebih dahulu nih. Mbak En, kalau pengalaman selama entah itu menjadi pasien atau datang vaksinasi atau apapun, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang berharga gitu loh di rumah sakit? Ya, tentu rumah sakit itu sebuah tempat yang konotasinya itu kalau bisa kita hindari seperti itu ya. Betul. Ya, dulu stigmanya seperti itu. Namun hari ini rumah sakit itu tidak dijumpai atau tidak divisit itu hanya pada saat sakit.
Jadi sebenarnya rumah sakit itu bisa menjadi sahabat. Ya, bisa saat kita melaksanakan pemeriksaan, apalagi saya sebagai seorang perempuan itu kan harus ngecek ya, kayak mungkin kesehatan organ vital perempuan, kemudian juga pendeteksian untuk perihal ya tadi organ vital perempuan juga seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang pernah nggak sih punya pengalaman yang mengesankan, mungkin juga ada menyeramkan di rumah sakit. Sampai hari ini experience-nya untuk di Sumatera Selatan sih masih alhamdulillah masih oke ya. Kebetulan saya adalah salah satu pelanggan setia salah satu rumah sakit yang ada di sini. Mungkin saya mention itu adalah Rumah Sakit Siloam. So far pelayanannya masih oke, masih baik. Saya tidak hanya melakukan tindakan ketika saya sakit, tapi juga banyak hal seperti mungkin pemeriksaan pap smear, kemudian juga ada deteksi dini yang tadi berkaitan dengan kesehatan perempuan, juga bisa melakukan vaksinasi-vaksinasi lain seperti booster vitamin C dan lain-lain. Dan menurut saya ini sangat penting dilakukan untuk kita sebagai seorang manusia karena sehat itu adalah modal utama. Kalau sehat itu nggak dijaga, nggak diinvest, maka kita nggak akan panen sebuah kesehatan yang paripurna. Seperti itu. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya dulu stigmanya ngomongin tentang rumah sakit tuh serem. Jangan deh, jangan sampai ke rumah sakit. Kalau sekarang itu udah malah nyaman ya kalau di rumah sakit ya. Nah, kalau tarik ke Iva dulu nih Iva. Karena Iva sekarang lagi koas ya di salah satu puskesmas. Kalau misalnya ngomongin fasilitas nih Iva. Fasilitas di rumah sakit atau tempat kesehatan tuh harus ada apa aja sih Iva? Mungkin ini boleh ditambahin oleh Kak Niko yang secara lebih senior. Jadi ini sebenarnya ada tingkat, ini kakak tingkat. Oh gitu ya. Mungkin pengalamannya lebih banyak. Yang jelas mungkin kalau misalnya ke arah klinisnya mungkin Kak Niko bisa nanti bisa elaborasi lebih banyak. Kalau dari saya sendiri mungkin di sini karena diundang sebagai duta literasi pasti harus bahas literasi dong. Jadi sebagai mahasiswa yang masih menjalankan kepaniteraan klinik, sebenarnya ini nggak apa-apa ya dok ya agak cerita sedikit panjang. Boleh. Panjang dikit sampai jam 3, jam 4 kita ladenin deh Iva. Jadi yang harus ada pada suatu rumah sakit itu selain fasilitas kesehatannya, yaitu yang pasti adalah komunikasi yang baik dengan para pasien, yaitu bagaimana SDM yang ada di rumah sakit itu bisa meliterasikan para pasiennya dengan baik. Jadi bagaimana agar mereka itu bisa, kadang ada orang yang cerita bahwasannya ketemu dokternya aja belum dikasih obat sudah sembuh. Nah jadi itu yang sebenarnya dicari. Pak Gubernur pernah cerita sebenarnya beliau ini salah satu kalangan orang yang kurang setuju kalau rumah sakit itu dikatakan sebagai rumah sakit. Oh kenapa tuh? Jadi karena pembawaannya kalau datang ke rumah sakit itu karena sakit gitu. Oke. Sedangkan orang yang sakit itu datang karena ingin sehat. Betul. Seperti itu. Oh ganti jadi rumah sehat sekarang. Iya, salah satu yang mendukung itu. Bisa karena jadi. sudah ada beberapa di wilayah di Indonesia, setahu saya di ibu kota di Jakarta, sudah mulai ada yang menggunakan istilah rumah sehat itu. Oke. Nah, maksudnya jadi bagaimana dari pelayanannya saja sebelum ke penyembuhannya itu mereka sudah bisa merasa sehat, yaitu melalui komunikasi yang baik. Jadi bagaimana suatu rumah sakit itu bisa berperan bukan hanya menyembuhkan saja, tapi bisa membantu mempreventif, membantu untuk mencegah agar pasien itu datang kembali sebagai pasien, jadi biar mereka bisa menjalankan kehidupan mereka dengan lebih sehat lagi, mungkin itu. Oke. Jadi di luar dari fasilitas klinik yang lengkap, komunikasi yang baik oleh daripada
nakesnya itu yang paling penting menurut saya. Oke, setuju ya. Jadi kalau fasilitas semua orang pasti tahu, oh kalau rumah sakit ini fasilitasnya ini, rumah sakit ini. Yang penting itu adalah komunikasinya ya, komunikasi yang baik antara pasien dan juga seluruh nakes. Baik itu dari resepsionisnya mungkin ya kan, dari perawat, dokternya juga ya kan. Jadi banyak ya. Kalau Betul. Niko ada tambahan? Tapi aku setuju dengan Larry ya, karena memang kalau kita mau ngomongin fasilitas, di setiap rumah sakit itu pasti berbeda-beda. Betul. Dan ada standarisasi. Rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, pasti memiliki fasilitas yang berbeda. Tapi di luar dari itu minimal kita memiliki, biasa rumah sakit pasti ada IGD. Atau unit gawat darurat setidaknya memiliki fasilitas yang lengkap, punya oksigen, punya tempat tidur yang layak, yang standar lah. Dan juga ruang inap yang nyaman, serta poliklinik yang oke juga. Nah di luar dari itu mungkin ada pemeriksaan tambahan seperti CT scan, MRI atau apapun itu, biasanya akan ada sesuai dengan standarisasi rumah sakit. Dan kalaupun di rumah sakit, let's say kita di rumah sakit tipe D datang, nggak ada pemeriksaan itu, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas tersebut. Nah tapi yang lebih aku setuju lagi adalah komunikasi tadi. Karena nyatanya setelah saya terjun langsung ke lapangan, pasien itu akan merasa senang, akan merasa puas, akan pelayanan. Di mana mereka itu selain memang ingin sembuh, tapi mereka juga ingin diberikan edukasi. Jadi saya pulang dari rumah sakit, ya bukan cuma obat doang, tapi aku juga dapat ilmu. Oh ternyata saya sakit ini, ternyata cara minum obatnya seperti ini dan lain-lain gitu. Jadi komunikasi memang nomor satu menurut saya. Setuju ya, berarti Niko mengaminkan apa yang sudah disampaikan sama Iva. Nah Niko, kamu kan adalah dokter traveler ya kan, jadi udah ke berbagai macam daerah gitu kan. Kita tahu bahwasannya Indonesia ini punya banyak sekali bahasa. Ngomongin tentang komunikasi tadi, bagaimana cara kamu menyampaikan komunikasi kamu kepada teman-teman kita yang berbeda bahasa nih Niko? Betul, jadi cerita sedikit, saya udah kurang dan lebih selama 1,5 tahun di Dokter Traveler, itu udah lebih dari 15 provinsi di Indonesia yang sudah saya kunjungin dan ke pedalaman juga. Jadi bukan cuman di kotanya saja, cuman kita ada challenging yang memang tujuannya ke pedalaman, yang dimana pedalaman itu kan pasti minim akan informasi kesehatan serta pengobatan-pengobatan. Nah, melihat dari berbagai suku budaya bahasa di Indonesia, memang agak sulit ketika kita berada di pedalaman tersebut. Kita ambil contoh, saya di daerah timur terjauh itu di Kupang. Di Kupang kita ke Soe itu kurang dan lebih 6 jam dari kota Kupang. Dan bukan di Soe-nya aja, kita ke pedalaman lagi naik motor 1 jam, yang dimana di situ mereka bahasa Indonesia nggak bisa sama sekali. Tapi komunikasi yang bisa kita sampaikan adalah mungkin dengan bantuan kepala daerah di sana yang bisa ngebantu untuk mentranslate atau setidaknya kita memberikan gimmick bahasa dan pengobatan yang bisa kita berikan ke teman-teman yang ada di sana. Misal kayak kita kasih edukasi tentang senam. Ya udah kita coba gerakin senam walaupun mereka nggak ngerti bahasa, tapi dengan gerakan tersebut, oh mereka tahu gitu. Ini bisa untuk gerakan motorik, gerakan otot-otot, tulang, jadi mereka bisa bermanfaat gitu. Oke, jadi selain ada penerjemah juga dengan berbagai macam gerakan lah ya gitu ya kan. Bisa dibilang sebagai bahasa isyarat juga ya kan. Oke, jadi sebagai duta literasi nih, Iva kan tahu ya kan bahwasanya tadi udah ngobrolin komunikasi juga Iva. Mungkin ada nggak sih sesuatu yang harus dipelajari gitu oleh seluruh tenaga medis ya kan, biar komunikasinya lancar dengan seluruh pasien-pasien kita nih. Boleh Iva? Mungkin ini ya Mbak, mungkin masih ada yang juga heran, apa kok duta literasi sini, kok duta perpustakaan yang datang ke acara kesehatan, mungkin itu ada beberapa di benak orang yang ada di sini. Mungkin aku mau cerita bahwasannya sebagai duta literasi itu sekarang tugasnya ternyata bukan hanya untuk mendorong agar orang bisa membaca tulis saja, tapi bagaimana literasi itu bisa membawa kesejahteraan. Jadi di slogan kita di dunia literasi itu ada salam literasi. Jadi kalau misalnya salam literasi, jawabnya literasi untuk kesejahteraan. Nah, literasi untuk kesejahteraan itu bukan hanya iming-iming saja Mbak. Jadi bahwasannya bagaimana literasi itu dari yang orang tahu hanya baca tulis saja sudah bertransformasi sekarang.
Jadi literasi itu sudah berubah menjadi sesuatu yang menjadi keseharian kita. Jadi literasi itu sebenarnya ada banyak, bukan hanya baca tulis saja, tapi ada juga literasi digital, ada literasi numeris, ada literasi sains, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya ada literasi sains. Dan yang pasti kita lakukan, yang Dr. Niko sudah lakukan, itu literasi digital. Jadi literasi digital itu adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital. Itu namanya literasi digital, yaitu kita mendapatkan informasi yang terbaru dari sosmed, dari TikTok, dari Instagram, dan sosmed-sosmed lainnya. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu dan bagaimana kita menanggapi informasi itu. Jadi bagaimana kita mengolah informasi dari yang sudah kita dapatkan tadi. Itu namanya literasi, Mbak. Nah, jadi sebagai duta literasi, alhamdulillah banyak bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam komunitas, kelompok. Jadi salah satunya itu adalah teman-teman dari komunitas Teman Tuli. Jadi mereka bergabung dalam suatu organisasi namanya Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Sumsel. Anggotanya ada sekitar 300 orang yang melanjutkan jenjang pendidikannya ke kuliah itu hanya satu. Nah, karena mereka bisa hanya sebatas SLB saja sampai SMA, jadi hanya 12 tahun pendidikan, karena perguruan tinggi belum ada yang, masih sedikit di Indonesia yang menyediakan fasilitas untuk teman-teman tuli, jadi baru satu, yaitu di salah satu universitas Jawa, Mbak. Oh, gitu. oke. Nah, mungkin mereka karena taunya Iva ini sebagai dokter muda mungkin, jadi mereka ini curhat. Mereka ini banyak sekali kendala yang mereka hadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya mereka ingin membayar pajak, mereka ingin membuat KTP, mereka ingin pergi kemana saja, itu terpaksa harus selalu didampingi. Salah satunya juga datang ke dokter. Nah, mereka itu rata-rata yang kemarin datang, yang kemarin kami bertemu itu sudah dewasa. Rata-rata sudah di atas 18 tahun, bahkan sudah 30 dan usia lanjut. Dan mereka sampai sekarang belum mencapai kemandirian untuk sekedar datang konsultasi ke dokter. Nah, kita kan tahu bahwasannya kalau kita ke dokter itu datang karena ada masalah yang terjadi di tubuh kita. Dan kadang banyak sekali hal-hal tersebut yang tabu, yang hanya bisa mereka ceritakan kepada dokter saja. Okay. Sedangkan karena masih minim orang non-tuli yang bisa bahasa isyarat, salah satunya di sektor kesehatan masih sangat sedikit, mungkin hampir tidak ada, jadi mereka cerita belum pernah bertemu dokter dan nakes yang bisa bahasa isyarat. Jadi mereka terpaksa kalau datang, seperti tadi Mbak En tadi cerita, mau cerita mungkin ke dokter obgyn atau yang masalah Organ vital wanita, vital gitu, jadi terpaksa harus cerita dulu ke pendampingnya, cerita dulu ke keluarganya yang menemani. Padahal kan itu adalah sesuatu yang privacy ya. Privacy yang hanya boleh diketahui oleh dia dan dokternya saja. Nah, jadi harapannya sebagai duta literasi, pengennya lebih banyak lagi healthcare profesional yang bisa berbahasa isyarat. Nah, akhirnya muncullah program literasi isyarat gratis. Jadi di Dinas Perpustakaan itu sekarang sudah ada kelas bahasa isyarat gratis yang bisa mengajarkan dari basic sampai advance. Kalau misalnya ada mungkin audiens yang minat, bisa langsung menghubungi di Instagram Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu sih, Mbak. Oke. Mungkin kita selama ini nggak terlalu aware gitu ya sama bahasa isyarat, karena mungkin ya kita menganggap orang-orang bisa gitu kan, bisa ngomong dan segala macam, tapi bahkan walaupun minoritas ya kan tetap harus didengarkan, seperti itu ya Iva ya. Oke, sebuah PR untuk direktur perusahaan masing-masing ya untuk mengharuskan tenaga kesehatannya minimal tahu dasar-dasar lah ya Iva ya untuk bahasa isyarat. Mungkin ABCDE atau mungkin hello, terima kasih dan segala macam. Iva boleh bisa ajarin beberapa nggak sih Iva?
Mungkin itu lebih baik langsung aja datang ke kelas bahasa isyaratnya biar penasaran. Biar lebih jelas ya seperti itu ya. Oke, jadi benar sekali ya karena enggak semua pasien-pasien kita ini adalah pasien yang semuanya sorry to say sempurna ya kan. Mungkin ada beberapa yang ada kekurangannya. Jadi mungkin adalah sebuah keharusan juga untuk seluruh tenaga kesehatan profesional untuk mengetahui bahasa isyarat biar kalau misalnya kedatangan pasien-pasien yang yang tuli ya kan yang tidak bisa berbicara bisa menggunakan bahasa isyarat seperti itu ya Iva ya. Pembelajarannya gratis, bisa langsung aja datang di Dinas Perpustakaan yang ada di Demang Lebar Daun. Betul ya? Oke, Niko. Nah, kita berlanjut ke Niko. Mbak En, sabar ya Mbak En ya. Enak aja, nyantai-nyantai aja. Niko, kalau misalnya selama ini Niko udah jadi dokter gitu kan, mungkin pembelajaran-pembelajaran apa aja sih yang masih Niko pelajarin sebagai dokter ya kan? Karena memang kita semakin hari harus menjadi dokter yang makin profesional dong ya. Kalau sampai saat ini apa aja nih Niko yang mau di-sharing gitu mungkin untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, silakan. Oke, sebenarnya aku ada PowerPoint sih Kak. Boleh ditampilin nggak PowerPoint-nya? Nah, lebih bagus lagi. PowerPoint yang saya buat ini tujuannya dari awal Dokter Bona juga ngomong menceritakan pengalaman yang dimana pengalaman yang saya ceritakan ini harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Betul. Nah, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kenalin dulu sebelumnya yang belum kenal dengan saya Niko Saputra Nugraha. Saat ini saya sebagai host program Dokter Traveler Trans TV dan juga sebagai RMO atau dokter umum di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Tercinta. Next. Nah, ini adalah judul utama yang aku pengen sebutin ke teman-teman sekalian yaitu Dream Big and Make Happen. Jadi, aku pengen membuka pemikiran anak-anak muda zaman sekarang untuk teruslah bermimpi karena mimpi itu bisa akan menjadi kenyataan asal ada usaha dan juga doa yang menyertain. Ini cerita dari pengalaman pribadi saya. Dulu saya di zaman dari saya sekolah, saya tuh udah gemar acting, udah gemar nyanyi, bahkan ikut ekskul teater, seni suara dan lain-lain, sehingga saya punya ada bakat di bagian entertain tersebut. Nah, dimulai dari saya sekolah, saya suka ikut lomba-lomba gitu kan, lomba nyanyi, lomba teater dan lain-lain dan punya bakat di bidang situ gitu. Tapi di sisi lain, saya juga ada punya mimpi lain. Dari kecil, dari saya SMP, saya itu nggak pernah lepas berdoa sama Tuhan yaitu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, selalu dijawab jadi artis, jadi dokter. Gak pernah lewat dua itu. Jadi kayak sebenarnya kayak insecure juga awal-awal kayak saya siapa sih sebenarnya gitu. Saya tinggal di daerah, bukan tinggal di Jakarta, bukan di ibu kota yang dimana entertainer lebih tajam gitu kan. Tapi karena saya punya mimpi di dalam hati saya, gimana pun caranya nanti ketika saya udah mencapai usia yang tepat, saya harus mencapai mimpi itu. Nah, karena saya ada 2 poin tadi mau jadi artis, jadi dokter, otomatis lulus dari sekolah, saya ambil dokter dulu. Jadi fokus ke pendidikan. Nah, di pendidikan kurang dan lebih 5,5 tahun saya jadi dokter. Dan selesai jadi dokter baru saya langsung terjun ke dunia entertain. Dimulai dari saya adalah alumni pertama angkatan Corona. Jadi angkatan 2020 yang wisudanya online. Itu cerita pertama sekali aku terjun ke dunia entertain. Kenapa aku bilang dari dunia corona, dunia covid itu? Karena saat itu dokter yang baru lulus dari Kementerian Kesehatan tuh tidak memperbolehkan untuk praktek. Karena banyak nakes saat itu yang meninggal. Jadi dokter-dokter yang baru lulus tidak boleh praktek, jadi kita sampai cuti 4 bulan. Bayangin 4 bulan saya di rumah aja, udah punya ijazah tapi nggak bisa kerja, jadi mau apa gitu kan. Jadi saya mikir kayak, saya punya bakat di bidang entertain, dan menurut saya ini adalah momentum yang pas ketika saya mengekspresikan diri saya melalui sosial media. Nah dari sanalah saya mulai untuk bermain media sosial dari platform TikTok pertama. Saat itu karena kita lagi gempar-gempar tentang kesehatan, saya memanfaatkan momentum. Saya udah lulus nih, udah jadi dokter, udah punya gelar dokter. Ya gak salah dong saya memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk memberikan edukasi. Nah dari pertama saya buat video edukasi, ternyata banyak masyarakat Indonesia yang senang.
ngeliat konten-konten saya. Nah karena saya konsisten, akhirnya saya konekin juga nih ke Instagram. Lama-kelamaan akhirnya viral terus dan mulai banyak tawaran-tawaran yang pengen ajak kerjasama. Awal pertama kali segitu. Oke. Nah akhirnya dimulai dari sana aku mulai ikut lagi lomba-lomba. Kemarin itu sempat ikut lomba Judika Vokal Tips. Saat itu juga menang juara 1 juga. Nah dari situ mulai lagi naik-naik terus. Jadi kayak aku pengen menunjukkan ke teman-teman tuh kalau kalian punya bakat, kalau kalian punya passion di bidang itu tuh lakuin. Jangan takut gitu loh. Kayak ya namanya manusia tuh wajar kalau misal ada terjadi kegagalan gitu. Tapi kegagalan itu akan menjadi pembelajaran nanti buat kedepannya. Makanya aku selalu tekan ke kalian tuh bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kayak saya aja nggak nyangka sampai di detik ini bisa dilirik dari Trans TV, bisa dilirik sosmed-sosmed lainnya sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Nah ini next udah kita ceritain tadi. Nah ini juga awal pertama kali karir saya saat saya bermain media sosial. Jadi pertama kali yang bikin saya deg-degan itu adalah saya ditawarin oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai perwakilan health influencer yang mewakilkan edukasi tentang World TB Day. Itu jujur kayak aku gak nyangka kayak saya tuh siapa sih sebenarnya gitu loh. Baru lulus terus diundang sama Kemenkes, dapat undangan resmi dari presiden kayak aku aja megang geter gitu kan, kayak gue gak nyangka banget nih bisa jadi kayak gini. Tapi kayak itu tidak menutup semangat saya dan tidak menutup bahwa ternyata aku tuh bisa gitu loh. Dan singkat cerita akhirnya puncak acara itu di Bali. Mungkin teman-teman gak asing ngelihat teman-teman saya yang lain. Ini kalau ngelihat di foto, hampir semuanya itu udah punya centang biru, cuman saya sendiri yang gak punya. Oke. Dan follower saya tuh istilahnya masih yang sangat kecil banget, jadi kayak insecure tuh masih ada. Kayak masih nggak nyangka gue bisa ada di circle ini, gue bisa ada di kalangan mereka. Tapi ya itulah yang aku bilang tadi, dream big. Jadi punya mimpi yang besar itu ternyata bisa nyata asal kita bisa melakukannya. Next. Nah ini bukti nyata saya karena konsisten, ini dari platform TikTok dari bulan Mei 2021 sampai Juni 2023, alhamdulillah lebih dari 200.000 bertambah followers karena konsisten. Kuncinya harus konsisten, bukan cuma di konten doang. Di pekerjaan apapun juga pasti harus konsisten dong tentunya. Betul, setuju. Next. Nah ini juga pertama kalinya akhirnya singkat cerita saya ditawarin ke Trans TV. Mungkin cerita dikit ya. Jadi karena saya viral di TikTok, di Instagram, pihak dari Trans TV itu mengajak saya casting. Mau nggak kamu casting? Nah, ini adalah program baru, namanya Dr. Traveler. Ini adalah rebranding dari Dr. Oz Indonesia yang dulu. Yang mungkin teman-teman pernah ngeliat ya, almarhum Dr. Riam Tamrin, saat dia udah meninggal, program Dr. Oz itu udah nggak ada. Nah sekarang rebranding menjadi Dr. Traveler, tapi dengan konsep yang berbeda. Yang dimana seorang dokter yang terjun ke pedalaman dan sekalian mempromosi pariwisata. Nah ketika saya mendapat tawaran itu, ini adalah dream saya lagi-lagi big dream lagi nih. Betul. Yang dimana udah dapat tawaran, aku harus benar-benar maksimal di casting ini. Akhirnya saya dapat cerita aslinya, ternyata saya itu adalah peserta terakhir di casting, yang dimana udah ada 80-an dokter cowok yang punya bakat dan juga kelebihan masing-masing itu, saya adalah peserta terakhirnya. Dan gak nyangka setelah saya casting, malamnya saya dihubungin saya lulus. Jadi kayak yang, nah di saat itu saya masih full timer di rumah sakit Siloam. Aku bingung banget, ya Allah gimana nih kerjaan saya di rumah sakit, tapi di sisi lain juga punya mimpi yang saya pengenin. Dan saya benar-benar berterima kasih dengan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Dari pertama saya mengawalkan karir ini, Siloam itu benar-benar support saya banget. Terima kasih Dokter Bona, terima kasih Dokter Anton, terima kasih Dokter Lid. Mereka lah bukti yang benar-benar menyupport saya dan saya membuktikan ke mereka kalau saya bisa nih dengan adanya Dokter Traveler, dengan saya kerja di Siloam, saya bisa mengutarakan inspirasi saya untuk ke masyarakat-masyarakat terutama anak-anak muda di Indonesia. Jadi karena berkat support dari Siloam juga saya bisa membagi waktu antara syuting dan juga jaga di rumah sakit. Walaupun memang efeknya adalah fisik sih. Jadi memang fisik harus dijaga banget karena luar biasa ya capeknya. Yes. Kita ke bandara tuh tahu ya gimana capeknya, belum nunggu, belum dari kalau syuting itu biasanya dari udara ke darat, ke Darat laut, lagi. habis itu naik motor lagi. Jadi kayak fisik tuh emang harus kuat banget. Tapi ya karena saya punya cita-cita yang sangat saya pengenin, punya big dream tadi, ya apapun itu akan bakal aku lakuin.
asal itu sesuai passion dan keinginan kita. Karena seberat apapun pekerjaan kalian, asal itu sesuai passion pasti akan mudah nanti dikerjakan gitu. Next. Dan ini tanpa terasa udah 1 tahun, belum 1 tahun program ini mendapatkan nominasi dari KPI Award, mendapatkan program edukasi terbaik. Alhamdulillah banget, benar-benar yang kayak ini juga pertama kali nih dapat megang piala di KPI Award yang biasanya cuma nonton di TV-TV, ternyata bisa, ternyata ya itulah berkat dari konsisten dan keinginan tadi. Next. Oke, ini udah tadi, bisa di next lagi, udah saya ceritain. Nah, ini yang penting. Dari semua usaha, dari semua apapun yang kita lakukan, itu bakal sia-sia jika tidak ada doa yang menyertain. Serta juga restu dari orang tua pastinya. Karena apapun yang aku kerjakan, aku selalu konsul ke orang tua saya. Mah, Pa, Niko mau jadi kayak gini. Mah, Pa, Niko mau beli ini. Semua itu berkat restu orang tua dan pendapat orang tua. Kalau orang tua bilang, gak usah, aku setengah-setengah jalaninnya dan aku gak bakal ngelakuin itu. Tapi ketika orang tua, oke, kamu lakuin, kamu punya bakat di entertain, kamu fokus di situ. Jadi karena berkat dukungan orang tua dan doa dan keinginan saya juga, dan itu bisa akan menjadi nyata gitu. Next. Oke, ini udah. Next. Dan ini terakhir bahwa aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, 55% orang itu akan memperhatikan kalian saat kalian itu akan semakin hebat. Tapi manfaatkan momen tersebut itu menjadi dukungan, bukan sebagai hambatan gitu. Jadi ketika udah banyak orang menyorotin kita, jangan justru malah jadi insecure. Jadikan itu dukungan dan support buat kalian untuk jadi lebih maju gitu. Asal apa yang kita lakuin itu bermanfaat, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung gimmick yang pengen untuk dicaci maki gitu kan. Asal emang yang kita lakuin itu benar, lakuin. Go on, pasti sebagus apapun kita, sebaik apapun kita juga bakal ada haters atau orang yang gak suka sama kita. Pasti, gak mungkin. Tapi kita bandingin lagi nih, kira-kira banyak yang support dan sayang sama kita atau tidak. Kalau banyak yang support dan sayang sama kita, lakuin, pasti itu bakal bermanfaat. Next. Ini juga udah, next. Next lagi. Sorry, ini ada video, sebenarnya aku mau kasih tahu tapi ternyata videonya itu gak bisa di play. Oh bisa ya, bisa di play. Bisa, bisa di play? Oh bisa. Oke. Jadi yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling. Cause everything you heard is true. You're falling apart, we'll end up alone. Cause right no time, the road is on. So you better run away, baby. Nah, itu adalah bukti nyata saya dari zaman 2020. Saya mempunyai berat badan yang berlebih. Oh itu tadi lu? Itu tadi saya. Serius? Makanya. Mirip bapak jadi gue. Kayak, jadi kayak aku tuh pengen memotivasi teman-teman tuh bisa berubah dan kita bisa bergerak mulai dari sekarang. Oke. Terutama pola hidup sehat. Itu yang saya buat video itu adalah tujuannya ketika kita melakukan pola hidup sehat, mood kita akan menjadi bagus, semangat kita tuh akan membara juga gitu. Dan banyak banget positif-positif yang akan kita dapat ketika kita menjalani pola hidup sehat juga. Terutama di bidang pekerjaan juga. Makanya kalau ditanya, Nick kok lo gak capek-capek sih terbang dari sana sini. Jujur itu karena pola hidup aku juga yang sehat gitu. Aku masih sempetin olahraga, aku masih sempetin makan makanan yang sehat gitu kan. Dan juga bisa membagi waktu untuk istirahat dan juga pekerjaan. Itu bisa berpengaruh buat kita gitu loh. Dan itu sih yang aku pengen sampaikan ke teman-teman yang nonton di sini. Semoga bisa menjalanin pola hidup sehat, bisa melakukan mimpi kalian sekarang juga. Jangan ditunda-tunda, lakukan dan jangan lupa usaha dan juga serta doa. Oke, next. Selesai, next lagi. Dan ini adalah 5 poin penting yang bisa diingatkan buat teman-teman. Yang pertama, focus on your health, learn from many sources, reward your achievement,
keep trying and be the better version every day. Itu adalah 5 prinsip yang aku lakuin sampai detik ini. Next. Dan ini adalah kata-kata terakhir saya dan motivasi buat teman-teman bahwa it's not only what you say, but how you make it. Jadi lakuin, apapun itu lakuin asal itu bisa bermanfaat buat orang. Pasti bakal banyak keajaiban dan keindahan yang nanti akan kalian dapatkan. Oke, sekian. Oke, luar biasa. Thank you so Kasih much. tepuk tangannya dulu dong untuk Niko Latif ya. Jadi sekarang Niko Saputra nih. Oh, Niko Saputra. Dari branding. Enggak Niko Latif lagi. Udah nggak lagi. Oke. Jadi itu tadi pengalaman-pengalaman Niko ya kan. Tadi udah sharing bahwa saja memang tentunya kalau kita lihat Niko ini benar-benar aktif sekali ya Niko ya, berarti ya. Bisa dibilang seminggu sekali bolak-balik tuh. Sebulan itu bisa 10 kali naik pesawat. Sebulan 10 kali. Luar biasa ya, keren sekali. Dan tentunya kesibukan sebanyak itu tidak menyurutkan Niko untuk hadir pada hari ini tentunya ya. Untuk sharing-sharing sama kita pada pagi hari ini mengenai tentunya sumber daya kesehatan. Kalau tadi udah Niko sampaikan juga bahwasanya jangan sampai untuk menyerah sama mimpinya masing-masing ya kan. Karena memang nantinya mimpi-mimpi inilah yang akan membawa kita lebih baik lagi every day. Setuju. Luar Efeknya biasa. bakal jangka panjang pastinya. Betul sekali, efeknya akan jangka panjang. Oke, nah kalau ngobrolin lagi tentang tema kita pada hari ini adalah mengenai South Sumatra as the Search Health Professionalism. Tadi udah Mbak En cerita juga bahwasanya kalau misalnya di Sumatera Selatan sendiri ini fasilitasnya udah lumayan baik gitu ya Mbak En ya. Tapi ya kalau kita perhatikan mungkin gak semuanya ya kan. Tapi masih banyak loh masyarakat Sumatera Selatan yang bisa dibilang kurang percaya sama rumah sakit yang ada di Sumsel. Ya bisa dibilang ya. Karena banyak sekali bahkan gak jauh-jauh deh masih ada keluarga saya tuh ya. Kalau mau ke rumah sakit maunya yang di Malaysia. Nggak maunya yang di Jakarta, mau yang di Jawa atau apa. Apa sih kira-kira menurut masing-masing ya yang membuat masyarakat Sumatera Selatan ini bisa dibilang kurang percaya sama pelayanan atau fasilitas yang ada di rumah sakit yang ada di Sumsel? Boleh Mbak En terlebih dahulu, Mbak En. Ya, jadi memang masalah kesehatan ini kan menyangkut hidup ya, menyangkut nyawa seperti Betul. itu. Jadi boleh dibilang ada orang-orang yang memang fanatik. Gua kalau nggak berobatnya di Singapura kayaknya nggak sembuh gitu ya. Iya. Gua kalau nggak berobat di Penang kayaknya nggak sembuh gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa melihat itu sebagai benchmarking. Ya, mungkin teman-teman dari industri kesehatan ya, di sini ada Dokter Bona. Tadi saya lihat Pak Ketua ada Dokter Duror. Hai Dok. Ya, jadi ini sebenarnya challenge Mbak Tari ya. Kenapa kok orang lebih percaya ke luar negeri? Kenapa enggak di kota kita sendiri? Padahal di sini ada banyak sekali. In terms of facility, in terms of nakesnya itu sebenarnya juga jago-jago gitu. Nah, melihat itu semua masukan dari kami mungkin selaku pasien ya. Yang mungkin juga masih sesekali juga gitu kan ke luar negeri juga gitu. Nih ngaku ya Dok ya. Oke, Ya, sebuah jadi- pengakuan. Jadi memang kadang-kadang pelayanan di sana itu kalau dibilang itu bisa lebih cepat ya. Karena orang sakit itu kan tadi Mbak Iva bilang mau sembuh. Bukan masuk rumah sakit nunggu ngantre lama itu kan makin sakit. Betul. Ya kan mungkin in terms of dari queuing, bagaimana mekanisme mengantre orang sakit, ambience ketika masuk ke rumah sakit itu nggak langsung lihat orang yang misalnya berdarah-darah ya Yes. kan. Kemudian juga ngelihat lobi rumah sakit itu yang crowded dengan orang menunggu dan di situ juga mungkin orang takut untuk terpapar penyakit yang lain seperti itu. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini yang sebenarnya menjadi isu untuk kayak kesannya tuh jadi kurang trust berobat di lokal-lokal hospital seperti itu. Nah, benchmarkingnya ketika kita berobat ke luar negeri memang pelayanannya mereka jauh lebih cepat. Kemudian juga mungkin in terms of diagnose. Jadi kadang-kadang
apakah memang metode diagnos dunia kedokteran di Indonesia itu berbeda dengan di luar atau seperti apa? Karena kami bukan orang di dalam, kami kurang paham. Nah, mungkin di sini juga masukan untuk teman-teman dokter, artinya sebagai seorang dokter itu tidak bisa hanya kacamata kuda dengan disiplin ilmu yang mungkin dulu diajarkan di bangku sekolah, textbook. Mereka tuh harus belajar dan mengupdate ilmunya agar selalu up to date gitu. Oh, mungkin jenis penyakit hari ini itu kan dengan teori textbook zaman dulu itu udah beda. Karena kan mungkin ada penyimpangan, ada penambahan, atau mungkin ada banyak macam di saat ini. Metodenya pun juga berbeda. Jadi memang in terms of pembelajaran untuk nakersnya itu juga harus di-upgrade. Jadi agar minimal setara deh gitu dengan yang di luar-luar negeri sana. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dari segi facility. Kalau memang facility-nya itu alat-alatnya sih saya yakin juga sekarang itu udah canggih. Nah, mungkin alat yang canggih itu juga butuh kembali lagi dioperasikan dengan talent yang benar. Jadi secanggih apapun alat di dunia kesehatan, teknologinya seperti apapun, tapi kalau penggunaannya digunakan oleh talent yang kurang berpengalaman, menurut saya juga hasilnya nol seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang harus diimprove agar tadi kita nggak selalu ketinggalan, at least sama lah gitu dengan mereka. Jadi kita setuju, ngapain harus berobat ke luar negeri, ngapain harus keluar tiket, ngapain harus spending untuk keluar dan masuk devisa negara lain kalau di tempat kita ada. Jadi ya in terms of kemajuan teknologi, manusianya yang paling penting gitu. Jadi nakesnya, perawatnya gitu kan. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang mungkin tidak seharusnya itu juga terjadi. Mungkin seperti itu sih pendapat saya. Oke, itu ya. Jadi kenapa beberapa orang tuh masih memilih untuk berobat di kota lain atau di luar negeri bahkan ya. Mungkin kalau misalnya bagian Iva dan juga Niko nih, kira-kira upaya apa sih yang harus dilakukan rumah sakit agar orang-orang yang nggak percaya ini jadi mempercayakan ke rumah sakit yang ada di Sumsel? Boleh silakan Iva dulu mungkin, silakan Iva. Ya, mungkin ya itu tadi ya Mbak Tari. Iva juga sebagai sekarang lagi ya seminakes ya mungkin ya Yes. sambil belajar juga pernah pasti menjadi seorang pasien. Jadi tahu rasanya bagaimana di perbedaan treatment yang mungkin ya Mbak ya yang sering kita rasakan di tiap rumah sakit yang berbeda. Jadi bagaimana biar orang itu lebih nyaman, pasien itu nyaman dengan kita. Bagaimana agar mereka datang itu bukan dengan hanya dengan keluhan, tapi pada saat pulangnya mereka juga sudah lebih semangat lagi. Ya mungkin itu kembali lagi ke komunikasi tadi ya Mbak ya, karena seperti yang Kak Niko sudah bilang tadi juga bahwasannya rumah sakit itu berbeda-beda, juga ada tipe A, tipe B, tipe C dengan fasilitas yang berbeda-beda juga standarnya. Nah, tapi yang terpenting itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia lain. Mungkin kadang tidak bisa kita pungkiri juga bahwasannya di lapangan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin memang banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan yang akhirnya terjadi, yang mungkin banyak viral akhir-akhir ini juga. Ya, tetapi pastinya tetap sebagai nakes yang paling utama adalah kemanusiaan, karena sebagai nakes itu juga bisa sakit loh, itu kadang orang juga lupa. Yes. Ya, jadi orang sering lupa, kadang mungkin Kak Niko juga pernah ngalamin, misalnya kita demam nih Mbak, terus orang datang, loh kok dokter bisa sakit ya? Padahal kan juga manusia. Sama Mungkin aja itu, ya. iya, jadi tadi kembali lagi ke komunikasi itu kan harus dua arah, minimal dua arah. Jadi bagaimana kita sebagai pasien bisa memanusiakan juga para nakes yang sudah bekerja keras, juga bagaimana para nakes ini harus memiliki empati yang tinggi bagi para pasien, untuk para pasien. Jadi perumpamaannya bisa merasakan apa yang pasien itu rasakan. Jadi dari situlah baru kita bisa
tadi membuat pasien lebih nyaman dan juga nyaman berada di lingkungan kita. Mungkin itu kalau untuk fasilitas rumah sakit mungkin nanti Kak Niko bisa tambahkan lagi mungkin ya Kak. Tapi mungkin itu sih ya Mbak ya. Jadi memang yang terpenting itu adalah komunikasinya seperti itu. Oke, selain komunikasi, empati, benar banget sih Iva ya, karena kadang-kadang nih ya beberapa tempat tuh ngerasa kayak pasien-pasiennya diabaikan, ya. Oh iya, mungkin sama beberapa tambahan dikit. Jadi kadang itu juga banyak terjadi miskomunikasi ya Mbak ya. Yes. Terkadang itu misalnya nih pasien sudah terlanjur viral nih kadang. Misalnya kejadian di puskes A atau di rumah sakit B, kejadian yang tidak diinginkan yang akhirnya menyalahkan satu pihak gitu. Karena terlanjur yang viral duluan yang pihak satu, padahal belum tentu yang pihak satunya itu juga benar. Nah mungkin itu yang penting, sangat amat penting untuk dilaksanakan, yaitu literasi untuk masyarakatnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak dokter influencer seperti Kak Niko dan dokter-dokter lainnya maupun nakes lainnya yang sangat rajin update di TikTok, di Reels tentang kesehatan. Nah, dan mereka juga sebagai garda terdepan loh ini Mbak, jadi garda terdepan dalam edukasi masyarakat, meliterasikan masyarakat mengenai sistem mungkin ke depannya rumah sakit, misalnya seperti Kak Niko yang sekarang di Siloam bisa mendukung pastinya gitu bagaimana sistem rumah sakit tersebut itu bagaimana cara bekerjanya agar ke depannya pada saat pasiennya datang ke rumah sakit itu sudah tahu oh sistemnya seperti ini, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Oke, edukasinya lebih banyak lagi mungkin lewat media sosial lebih mudah seperti itu ya Iva literasi. ya. Oke, thank you Iva, dan lanjut ke Niko, mungkin apa nih upaya yang harus dilakukan oleh dokter muda ya, yang untuk menarik masyarakat agar berobatnya di Sumsel aja nih. Betul, mungkin sekaligus saran ya buat semua rumah sakit terutama di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat tadi jawaban dari KN dan juga Larry sebagai kacamata dari pasien ya, sebenarnya jawabannya itu adalah satu, kenyamanan. Yes. Kenyamanan itu terdiri dari dua, komunikasi dan juga fasilitas. Nah, komunikasi itu bukan cuma dokter dan perawatnya aja, bukan. Tapi dari kita masuk ke rumah sakit, satpamnya, front office-nya, OB-nya, itu semua harus memiliki komunikasi dengan pasien yang masuk. Nyatanya saya pernah jadi pasien juga. Saya nggak mau nyebut rumah sakit. Ada beberapa dari depan satpamnya udah bad mood. Ya saya nggak tahu mungkin dia ada masalah di rumah atau apa. Tapi kalau udah bekerja harusnya profesional. Yes. Jadi itu mungkin saran saya yang pertama untuk semua pekerja, terutama di rumah sakit itu harus memiliki sifat ya empati gitu. Sama namanya pasien. Pasien baru dia datang ke rumah sakit kan harapannya pengen balik ada yang bisa dibuat seneng gitu, minimal dapat obat dan dapat edukasi jadi happy. Jadi ya dari situ dulu komunikasi. Selain itu juga inti yang lagi adalah dokternya juga. Nah mungkin itu juga saya bukan mau mengguruin balik lagi, saya juga bukan merasa sok sempurna, tidak, tapi alangkah baiknya memang harus diberikan waktu lebih untuk pasien. Maksudnya gini, saya tahu memang beberapa dokter dan saya juga merasakan kita tuh waktunya benar-benar mepet banget. Kalau udah ada datang pasien lain tuh udah numpuk ke belakang, jadinya mungkin pressure buat dokter-dokter untuk ya udahlah yang penting saya kasih obat, kamu udah ini lanjutin gitu-gitu. Padahal sebenarnya harapan beberapa pasien tuh pengen at least ngobrol dikit loh gitu loh. Aku pengen kayak oh gini dan nyatanya saya juga punya teman yang berobat ke Singapura. Saya tanya, kok mau sih ke Singapura? Kenapa di Indonesia di Jakarta aja banyak? Jujur katanya, dokternya gak banyak ngomong. Aku tuh pengen nanya-nanya ini, nanya itu. Nah, jadi kan ini suatu, oh ini tamparan dan buat aku juga ya, saran buat pribadi ya. Berarti kayak saya juga sebagai dokter nih, berarti ternyata utamanya tuh komunikasi ini gitu loh. Penting banget. Nyatanya di Indonesia, jangan kan di Indonesia, di Sumsel aja sebenarnya fasilitas udah oke gitu. Udah bisa semua operasi, bahkan operasi bayi kembar siam aja bisa loh dilakukan di Palembang gitu. Nggak harus ke luar negeri. Nyatanya ya itu, berarti pertama komunikasi, yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas di sini yang saya lihat adalah mereka itu tidak meminta di rumah sakit kayak
saya mau ada CT scan yang paling terbaru. Enggak kayak gitu. Mereka cuman kayak minimal kalau di IGD datang, kasurnya layak. Terus seenggaknya spray harus diganti bekas dari pasien lain. Nah yang kayak gitu-gitu yang hal-hal kecil dan kebersihan. Itu benar-benar jadi perhatian pasien. Nyatanya saya pernah jadi pasien dan saya juga punya teman yang jadi pasien yang berobat. Jadi kan saya tanya juga, nah ini mungkin sedikit saran nih buat terutama di Sumsel dan juga saran buat saya pribadi. Tapi saya yakin dengan adanya perubahan tadi, komunikasi dan fasilitas, pasti masyarakat Indonesia akan percaya dengan kesehatan terutama rumah sakit di Indonesia. Betul sekali. Intinya komunikasi dan juga fasilitas ya kan. Emang bener sih kalau kita masuk IGD itu nggak penting, yang penting tempatnya enak. Ya Dan kan? mereka juga bisa nggak ngerti nguling ya. istilahnya gitu. Oh, oke. Nah, mungkin kan udah masuk IGD masih duduk di kursi atau yang penting adalah tempat tidur yang layak ya kan. Betul, setuju. Karena Kenyamanan tadi ya Kak. Betul lah sekali. Karena kondisinya kalau misalnya udah sakit semua tuh nggak kepikiran gitu kan. Mau dokternya siapa aja terserah, yang penting dia bisa ditangani terlebih dahulu seperti itu. Oke, nah kalau misalnya penilaian Mbak EN sendiri gitu loh Mbak EN mengenai sejauh ini rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan deh. Mungkin Mbak EN udah pernah mencoba ke beberapa rumah sakit gitu kan. Fasilitasnya udah memadai belum? Udah sesuai sama keharapan dan juga keinginan Mbak EN belum? Jujur ya ini. Oke. Aduh, Ini deg-degan. Kasih rate Mbak EN rumah sakit ini berapa? Ini teman-teman semua soalnya di sini. Oke. Nanti saya nggak bisa pulang ini keluar dari sini. Takut diadang. Ya, jadi sebenarnya privilege ya di Palembang, Sumatera Selatan ini rumah sakitnya itu semuanya in terms of building sudah bagus. Kemudian juga dari facility seperti alat-alatnya sudah lumayan. Nah, cuma kadang-kadang tuh perawatannya kalau yang saya lihat. Jadi memang itu PR untuk masyarakat kita, mungkin juga pemeliharaan. Beli bisa, tapi ketika memaintain alat tersebut itu mungkin masih harus ada PR-PR yang dilakukan. Saya pernah juga masuk ke sebuah rumah sakit umum milik pemerintah. Jadi gedungnya tuh mewah banget, bagus banget. Tapi saya lihat banyak ruang-ruang yang kosong yang belum difungsikan. Oke. Dan menurut saya kan ini dibangunnya mungkin tidak memakai anggaran, ya memakai anggaran negara lah ya. Entah itu APBD, entah itu apa. Nah mungkin dari sini mungkin menjadi PR juga untuk bagaimana itu bisa dikelola lebih baik lagi. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman dari dunia kesehatan itu selalu improve, selalu bagaimana mengoptimalkan mulai dari ruangan, mulai dari teknologi yang ada, juga bagaimana mengoptimalkan dari maintenance produk-produk atau teknologi yang digunakan tersebut. Karena ketika tadi ke rumah sakit, seorang pasien itu pasti ingin nyaman gitu kan, apalagi kalau seperti saya itu pasien yang tidak hanya bertindak untuk diri saya. Sometimes saya ngajak anak saya vaksin, memeriksakan anak saya pas lagi demam gitu kan. Nah, ketika memeriksakan ya kalau bisa tempat yang disediakan mulai dari ruang tunggu, mulai dari salam sapa di awal tadi Dokter Niko sampaikan bahwa satpamnya pun itu harus punya empati. Bahwa bagaimana sih orang datang itu ngerasa this is my home. Bukan lagi datang ke rumah sakit gitu loh. Tapi gimana dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan mendapatkan informasi yang komprehensif dari awal sampai akhir. Kemudian satu lagi input, dulu saya pernah sakit ya, tapi mungkin sudah lama sekali. Ketika mau keluar dari rumah sakit, itu mau minta bilnya, itu lamanya ampun. Dari pertama minta pagi hari, padahal kita udah ngomong besok kita mau out ya. Oke. Ya, nah itu nggak tahu gimana sistemnya. Apakah rekapan dari finance sampai ke bill itu keluar, itu lama banget. Orang yang namanya udah sehat, itu rasanya tuh kangen sama rumah kan, pengen cepet pulang. Habis lahiran apalagi ya, udah jahitan di mana-mana gitu kan, kalau bisa cepet pulang. Nunggu bilnya tuh lama banget gitu. Nah ini mungkin masukan juga input untuk teman-teman, kalau bisa begitu pagi dia melek itu bill semua udah ready. Oke. Ya, apalagi pasien untuk maternity ya, karena kan saya pernah punya pengalaman melahirkan 2 kali. Jadi begitu sudah selesai melahirkan itu pengen cepet-cepet sampai rumah. Kayaknya tuh udah gak mau deh di rumah sakit lama-lama. Jadi
satu PR yang mungkin ini bisa menjadi input untuk teman-teman di sini, bill dan semua administrasi itu segera diberesin. Oke. Nah itu juga mungkin menjadi value, bisa jadi bahan jualan juga gitu kalau dari sisi marketing. Ya pokoknya sebelum kamu bangun tidur, your bill is ready gitu. Itu mungkin bisa jadi campaign juga. Gitu sih. Boleh, Terima betul kasih. sekali ya. Oke, sejauh ini so far is good lah ya Mbak En ya. Tapi mungkin ada beberapa yang harus di-update ya. Biar pasien-pasien ini makin nyaman, makin tenteram bisa dibilang ya. Dan kalau misalnya masih sakit lagi, balik lagi ke situ ya kan. Oke, kita ngobrol dengan Niko dan juga Iva nih kalau misalnya untuk sebagai sumber daya manusia kesehatan, karena kalian tenaga kesehatan ya kan. Tantangan dan hambatan apa aja sih yang sering didapati dalam menghadapi pasien-pasien gitu? Iva, karena lebih sulit puskesmas nih biasanya. Karena puskesmas ini biasanya sorry to say, masyarakat yang ada di daerah tersebut ya kan, yang mungkin pengen satset gitu. Tantangannya apa sih Iva? Ya, yang pasti seperti yang tadi Kaniko cerita, durasi untuk ketemu pasiennya itu kadang sangat amat terbatas Mbak. Yes. Kadang kita juga sebagai pelaku pelayanan kesehatan juga pengen banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pasiennya. Tapi karena tadi dalam sehari itu Mbak bisa ratusan pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan yang mereka sebutkan. Dan tapi sedangkan waktu yang bisa kita luangkan untuk satu pasien itu mungkin paling lama 15 menit karena saking ramainya tadi Mbak dalam sehari itu. Tapi nggak bisa kalau misalnya kita semua pasien kita harus mau nggak mau harus setengah jam, nggak bisa karena memang sangat amat terbatas waktunya. Mungkin itu salah satu challenge-nya. Jadi nggak bisa berkomunikasi. Jadi kadang ada beberapa kendalanya di situ, lebih ke ketidakpuasan ya mungkin ya dari para pasien yang mungkin terasa juga gitu, karena mungkin jadinya bicara resep gitu. Itu sih kalau yang di puskes. Sedangkan kalau di rumah sakit mungkin bisa lebih banyak juga waktunya, tapi kembali lagi tergantung ke rumah sakitnya sih Mbak. Juga yang pasti itu challenge yang paling terbesar itu kalau menurut Iva sih komunikasi ya Mbak, karena minimnya tadi edukasi. Kadang kita sebagai tenaga kesehatan itu juga terperangkap dalam sistem. Jadi ada sistem misalnya kalau Iva kan sekarang di puskesmas. Nah, misalnya contohnya mau merujuk. Nah, itu kadang pasien inginnya ke sini. Tapi karena sistem puskesnya nggak bisa, jadi yang tersedia hanya rumah sakit ini saja. Tapi yang diinginkan oleh pasien nggak bisa karena sistem. Akhirnya muncullah tadi kok miskomunikasi. Itu yang sering dan sudah jadi makanan tiap hari mungkin juga pasti Kanika juga sering menghadapinya, mungkin itu sih. Tapi kita juga tetap harus sebagai pelaku kesehatan juga harus toleransi yang pasti Mbak, karena kan kita we don't walk in their shoes, kita tidak berjalan di sepatu yang sama dengan yang mereka gunakan. Jadi maksudnya kita tidak bisa, kita boleh berempati, tapi kita tidak boleh sotoy ya mungkin istilahnya tentang kehidupan pasien. Kita boleh dikasih ilmu oleh para guru, oleh para guru kami, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Tapi kembali lagi di lapangan itu sangat amat berbeda. Mungkin itu ya Mbak yang pasti jadi challenge. Jadi kadang kita mau sekali itu menuruti keinginan pasien, sangat ingin gitu. Tapi tadi kadang terperangkap oleh sistem dan juga minimnya edukasi. Jadi memang pergerakan kita ini nggak bisa hanya mengobati saja. Jadi bagaimana kita itu harus bisa mencegah juga agar masyarakat itu tidak sakit. Karena ada guru saya mengatakan lebih enak bekerja dengan orang yang sehat daripada dengan orang yang sakit. Nah jadi apalagi di puskesmas itu kan garda vaskes yang pertama nih, yang sebelum pasien masuk ke rumah sakit biasanya dapat rujukan dari puskesmas dulu. Nah tujuan puskesmas itu bukan hanya, namanya aja pusat kesehatan masyarakat. Jadi
dalam tahapan pengobatan itu kan ada promotif, preventif. Nah, puskesmas itu punya peran yang sangat tinggi karena kan mereka mengobati komunitas. Jadi suatu kecamatan atau kelurahan dan RT tertentu. Jadi nah kadang challenge-nya itu tuh di situ Mbak. Jadi kadang padahal yang diedukasi itu tetangga, tapi susahnya minta ampun. Nah jadi bagaimana kita harus bisa mengadaptasi diri, bagaimana kita harus semaksimal mungkin mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti yang tadi Kak Niko cerita, Kak Niko mungkin udah ke Indonesia bagian timur dan lebih jauh lagi. Jauh-jauh ke Indonesia Timur, kita ini di Sumsel ada 17 kabupaten kota Mbak. Jadi kami dokter muda ini juga dilempar ke daerah kadang. Nah kita pasti bahasa Indonesia. Nah jauh-jauh di Indonesia Timur, kadang di daerah yang ada di Sumsel aja masih banyak masyarakat yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadi kadang kita harus beradaptasi juga di situ. Jadi misalnya kita di daerah Komering misalnya, kita harus bisa juga dong bahasa Komering. Jadi harus men-challenge diri setiap hari gitu. Bagaimana kita harus belajar terus menerus. Bagaimana agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Itulah mungkin namanya kami sebagai long life learner itu sih Mbak. Oke, ini adalah vaskes pertama kita, puskesmas ya gitu ya. Karena memang setuju sekali masyarakat yang ada di daerah tuh akan lebih sulit dipahami gitu ya. Nah kena dia tuh lah istilahnya. Kalau tantangannya dokter Niko nih, karena Niko di rumah sakit yang lumayan lah ya, lumayan besar gitu kan di Kabupaten Tembak. Masih ada tantangan-tantangan atau hambatan gak sih Niko? Pasti masih ada. Masih ada ya, apa tuh contohnya? Kalau di daerah mungkin tantangannya tadi yang udah disebutin semua. Kalau kita lari ke kota, berarti logikanya kebanyakan hampir rata-rata orang kota pasti pendidikannya minimal SMA. Yes. Kuliah otomatis itu challenging buat kita yang dimana mereka tidak bisa, ya bahkan mereka kadang bisa mencari searching dulu di Google. Gua apa. Itu berarti challenging banget buat kita seorang dokter untuk at least lebih paham mengenai penyakit tersebut. Tapi yang lebih challengingnya lagi adalah kita itu harus benar-benar dilatih kesabaran dan juga komunikasi, intinya komunikasi sih. Jadi maksudnya gini, misal di IGD dia datang dengan demam, tapi ada datang dengan sesak nafas. Otomatis walaupun dia datang duluan dengan demam, kita harus duluan yang sesak nafas. Nah kita sebagai dokter itu, ini yang saya bilang, harus belajar kesabaran. Karena orang kayak ngerasa, saya tuh datang duluan, saya mau dianin ini. Kita nggak boleh marah. Kita harus menjelaskan pelan-pelan. Ibu sebelumnya, ibu harus lihat dulu ada garis merah, kuning, hijau di bawah lantai, itu punya arti. Yang dimana kita harus mendahuluin dulu orang yang lebih gawat dari ibu, bla bla bla. Nah yang itu sih, kalau mau ditanya challenging, mungkin saya sebagai dokter umum ya, yang jaga di fasilitas IGD, di Bangsal, lebih ke itu sih, komunikasi. Sisanya mirip sama kayak Larry tadi disebutin. Oke, balik lagi komunikasi. Kalau misalnya bagian di rumah sakit nih, agak sedikit lebih mudah lah ya gitu ya Niko ya. Lebih sulit untuk, bahkan kita justru menurut saya lebih sulit loh. Oh lebih sulit? Karena mereka pertanyaannya gak cukup satu. Dok tapi saya dibaca ini di jurnal ini sampai waduh. Oh iya. Nah, jadi kan itu challenge ya buat kita ya. Jadi kayak aku harus benar-benar prepare banget nih. Bisa ngejelasin sampai ke inti-intinya sampai aku bisa jawab semua. Tapi jadinya kita lebih pinter otomatis dong. Yang lama mungkin kita nggak tahu, lupa nih, atau misal udah lama gak ngelihat penyakit ini, saya prepare dulu. Kan biasanya kita ada operan bangsal. Wah udah lama nih gak ini, baca dulu aja sekalian buat ilmu. Ternyata bener dong ditanya gitu kan. Jadi kayak wah ini pressure buat gue dan jadinya gue lebih pinter ke depannya. Gitu. Benar. Pressure juga ya Niko ya, agak lebih berat sebenarnya ya. Oke, nah kalau misalnya ngomongin masyarakat di Sumatera Selatan, mungkin sedikit banyak paham lah ya Iva dan juga Niko. Permasalahan apa sih yang paling sering terjadi di kesehatan masyarakat Sumsel ini? Kira-kira apa? Permasalahan apa? Permasalahan kesehatan yang sering ada di masyarakat Sumatera Selatan.
Karena di Bangsal IGD atau di Puskesmas, biasanya Puskesmas lebih banyak nih. Kasus yang paling banyak gitu Kasus lah, ya. permasalahan, iya. Kalau di puskesmas kayaknya tuberkulosis masih ya? Masih banyak. Masih kan? Kak. Di BC masih? TBC masih. Oh, oke. Tuberkulosis. Kalau di rumah sakit, let's say di kota lah ya, kebanyakan sebenarnya kita nggak bisa ngomong hampir rata-rata. Yes. Tapi karena pengalaman ini pengalaman pribadi Pengalaman ya, tiap dokter pribadi. pasti berbeda-beda. Itu lebih ke kayak demam tifoid sih, lebih Oke. lebih mengarah ke sana, atau tipes. Tipes. Bahasa awam ya, demam tifoid. Itu masih cukup banyak karena balik lagi ke hygiene ya. Oke. Kadang orang yang kayak kita walaupun dia udah berpendidikan tinggi, tapi dia tetap aja masih melanggar ke kesehatan. Contoh kayak aku pernah buat konten juga nih, makanan yang udah jatuh, belum 5 menit, Oh iya ambil benar. lagi. Padahal 1 detik pun kuman udah banyak di sana. Banyak Dan nempel itu ya. bisa penyebab jadi demam tifoid Oke. gitu. Jadi makanya kayak penyakit-penyakitnya seperti itu. Mungkin kalau penyakit kanker itu masih ada, tapi kan lebih mungkin yang usia yang udah tua gitu kan, atau mungkin yang tumor dan lain-lain. Tapi ada juga sih yang muda, jadi nggak bisa disamaratakan. Oh, oke. Tapi lumayan banyak juga adalah tuberkulosis dan juga tipes seperti Ya itu kalau ya. di daerah kabupaten terpencil ya lebih ke tuberkulosis. Mungkin karena riwayat ininya mereka tempat tinggal, tempat tinggal yang padat. Itu juga salah satu faktor risiko menjadi tuberkulosis. Oke, kalau Iva mungkin ada tambahan Iva? Seperti yang tadi Kak Niko bilang, nggak bisa disamaratakan Mbak. Jadi juga penyakit itu ada age groupnya juga, ada juga penyakit itu ada faktor risiko kan Mbak. Ada yang bergantung dengan gender, ada yang bergantung dengan genetik, ada yang bergantung dengan usia. Nah kalau tadi mungkin secara keseluruhan, kalau di puskes itu masih, kita kan selama ini, mungkin kalau lihat di sosmed Mbak, banyak anak-anak di Afrika yang kelaparan, seperti itu kan iklan-iklan dari orang yang mau ambil donasi gitu ya Mbak ya. Nah realitanya sebenarnya di Sumsel ini ternyata masih banyak juga kejadian gizi buruk Mbak. Oke. Jadi stunting pada anak-anak. Nah itu kan berarti gagal tumbuh tuh Mbak, itu kan berkaitan banget sama gizi. Jadi itu yang masih jadi concern dari kesehatan yang ada di Sumsel, tapi alhamdulillah sudah 5 tahun terakhir angka stunting di Sumsel itu sudah semakin Menurun turun ya. dan juga alhamdulillah juga sudah diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan. Sumsel ini merupakan provinsi yang menekan angka stunting paling tinggi di Indonesia. Luar tahun lalu. biasa ya, karena memang bantuan dari tenaga kesehatan juga yang tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memberikan gizi yang baik untuk anak-anaknya masing-masing seperti itu Iva Iya, ya. dan juga perlu sekali sinergitas Mbak, jadi seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Sumsel ini harus bekerja sama juga dengan sektor pemerintah dan juga swasta dan tentunya masyarakat secara keseluruhan. Semuanya harus mau nggak mau harus jadi garda terdepan dalam menghadapi ini. Setuju sekali. Oke, terakhir nih untuk tiga-tiganya, harapan apa sih yang masing-masing punya gitu kan untuk tenaga kesehatan dan juga masyarakat di Sumatera Selatan? Boleh Mbak En terlebih dulu Mbak En? Harapannya Mbak En ya, karena sebagai pasien nih salah satunya ya kan? Ya, mungkin sebelum ke sana karena aku dari dunia bisnis ya, aku mungkin mau memberikan perspektif mungkin kepada di sini yang menonton secara online juga bahwa Palembang khususnya ya, mungkin secara umum Sumatera Selatan dunia kesehatan kita tuh lagi bagus seperti itu. Yes. Karena indikatornya ada banyak sekali sekarang rumah sakit brand-brand rumah sakit baru yang masuk ke Palembang. Ya, ada yang namanya Awal Bros, ada sekarang yang sedang ongoing construction, ada Permata. Kemudian ada beberapa brand yang sekarang ini sedang due diligence akan masuk juga ke Palembang, Sumatera Selatan. Dan literally memang dunia kesehatan ini bertumbuh, apalagi after pandemi COVID-19. Sekarang kami sebagai pasien itu lebih aware, jadi nggak nunggu sakit itu ke rumah sakit. Tapi kami aware untuk bagaimana memeriksakan diri, untuk bagaimana kami menjaga kesehatan diri. Ya dunia wellness, ya bisnis itu kan kalau rumah sakit itu mungkin terakhir. Tapi dari mulai dunia gym ya, jadi wellness itu sekarang mulai bertumbuh.
orang tuh mulai peduli makan sehat, orang peduli tentang diet gitu ya. Karena saya percaya sekali bahwa kesehatan itu bukan ujuk-ujuk sehat, tapi kesehatan itu ada journey-nya. Jadi ketika orang mau sehat, dia harus tahu bagaimana mengatur pola makan yang baik. Dia bisa menjaga mulutnya, nggak makan sesuatu yang nggak dibutuhkan, tapi makan yang dibutuhkan. Kemudian juga dia mau mengolah tubuhnya. Karena dengan olahraga, apalagi seperti saya, mungkin dokter Niko, dokter Iva, dengan tingkat load activity yang tinggi, kalau nggak didompleng dengan olahraga itu pasti tumbang terus. Apalagi kayak dokter Niko, 1 bulan bisa 11 kali flight. Saya anyway juga baru semalam pulang flight karena mau acara ini, karena mau anak saya perform. Dan kalau teman-teman lihat suara saya pun masih parau. Ini karena saya ditunjang olahraga. Kalau nggak olahraga mungkin udah terkapar, mungkin udah opname terus gitu. Nah jadi tentang kesehatan itu nggak ujuk-ujuk. Jadi teman-teman harus rajin untuk vaksinasi, untuk booster vitamin, kemudian juga memeriksakan secara berkala, kemudian check up kesehatan seperti itu untuk bisa mendapatkan kesehatan yang memang diinginkan. Nah secara lebih advance pesan saya kepada teman-teman di dunia kesehatan, dokter, kepala rumah sakit, perawat, nakes. 2 hal tadi yang sudah kita sama-sama bahas tentang bagaimana komunikasi, melayani dengan hati, berempati. Ya, berempati ini tidak hanya kepada si pasien tapi kepada keluarga pasien. Ya, sedih sekali kalau sampai masuk rumah sakit namun keluar rumah sakit tuh tambah sakit. Ya pasien itu udah bayar, ya kan gak gratis loh masuk rumah sakit kan. Even yang karyawan, even pasien yang BPJS kan juga masih bayar iuran gitu. Dan semua manusia tuh pengen di-treat yang sama lah, pengen diperlakukan dengan baik. Apalagi orang sakit tuh sensitif Mbak Tari. Setuju. Ya kesenggol sedikit mungkin selang infusnya itu sakitnya mungkin sampai keperanakan gitu kan. Apalagi kalau diperlakukan tidak nyaman. Apalagi mungkin sampai timbul luka-luka yang lain gitu. Jadi ini yang menjadi concern teman-teman nakes, teman-teman pemilik rumah sakit, kepala rumah sakit dan semua stakeholder, tolong perlakukan pasien layaknya seperti mungkin teman-teman juga kalau mau jadi pasien seperti itu. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman nakes yang sudah membantu kita semua untuk terus sehat, ya terus membantu beyond extra mile walaupun kita mungkin belum masuk sebagai pasien tapi sudah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Itu aja Mbak Tari, terima kasih. Oke, luar biasa Mbak En ya. Boleh ke Iva harapan dan juga kedepannya seperti apa nih untuk tenaga kesehatan dan juga masyarakat Sumatera Selatan Iva? Oke, mungkin kalau harapan aku agar ada kesejahteraan bagi masyarakat pastinya dan tentunya kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan. Bahwasannya dunia kesehatan dan juga masyarakat awam itu memang dunia yang kadang sangat amat kontra. Tapi kita ini hidup secara berdampingan. Masyarakat jika sakit harus datang ke fasilitas kesehatan dan bertemu dengan nakes sebagai perantara pengobatannya. Dan seorang nakes tidak bisa mengobati seseorang bila tidak ada kerjasama yang baik dengan masyarakat tersebut. Jadi bagaimana agar kita bisa hidup dengan secara berdampingan dengan komunikasi yang lebih baik lagi agar tujuannya pasti kesehatan. Harapannya semuanya itu bisa menjadi agents of health. Bahwasannya kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan saja, tapi tanggung jawab seluruh individu yang ada di tempat kita yang tercinta ini. Jadi mungkin itu ya Mbak. Jadi harapannya adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan sesehat mungkin, dengan komunikasi yang seefektif mungkin. Oke, luar biasa. Terakhir Niko, silahkan Niko. Mungkin singkat saja kali ya, Yes, karena udah diwakilin juga sama KN sama Lerif juga. Kalau untuk tenaga kesehatan bukan cuma tenaga kesehatan aja, tapi pekerja-pekerja di rumah sakit udah dijelaskan, aku setuju banget komunikasi, empati itu penting banget. Tapi kalau untuk masyarakat, ini yang paling ditekenin. Please
mitos atau fakta itu benar-benar harus dilihat lagi ya tentang isu-isu kesehatan. Jangan mudah percaya informasi-informasi hoax. Dari grup WhatsApp, jangankan masyarakat, orang tua saya aja masih ada. Kadang-kadang Padahal kadang saya anaknya marah, dokter. kadang saya marah. Mah, masih aja nge-share kayak gini. Mah, masih aja ya gak bisa. Tapi kita sebagai anak sendiri, sebagai pas pula jadi dokter juga mengingatkan jangan percaya dengan mitos-mitos gini. Jadi buat teman-teman masyarakat semua di seluruh Sumatera Selatan, kalau ada isu-isu kesehatan lebih baik ditanyakan yang lebih expert gitu. Oke, seperti itu ya. Jangan langsung asal telan aja ya, seperti itu Niko ya. Sangat setuju sekali ngobrol-ngobrol kita. Mbak En termasuk juga suka nge-share? Enggak ya? No, karena udah paham lah ya Mbak En, ya sangat luar biasa sekali. Jadi tentunya ya kan pesan-pesan yang sangat banyak sekali yang sudah disampaikan tentunya dari ketiga narasumber kita nih ya. Tentunya seluruh sumber daya manusia ataupun sumber daya yang ada di rumah sakit ini telah memberikan sesuatu yang terbaik tentunya untuk masyarakat ya kan. Jadi tentunya kita berharap dengan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang mumpuni, ini bisa memberikan masyarakat yang bisa lebih hidup sehat lagi tentunya ya, dan yang pastinya agar semuanya yang sudah hadir juga pada hari ini dapat lebih aware. Tadi udah di-share juga sama Mbak En, Niko juga share bahwasanya pola hidup sehat itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita masing-masing ya, sangat luar Good biasa. food is a good mood. Jadi makanan yang bagus akan meningkatkan moodnya juga. Betul sekali ya, karena hidup sehat juga percaya nggak percaya ini bisa meningkatkan kepercayaan diri. Betul. Setuju ya Niko ya? 100% setuju. Nah itu dia, that's why kenapa kita harus hidup sehat selain buat kesehatan kita sendiri juga.